طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan sebelumnya berkaitan zikir yang dibaca setelah sholat. Lalu sekarang di halaman 103 yang PDF-nya saya share di grup Qalbun Salim. Di grup silakan dibuka PDF-nya halaman 103. Pembahasan berkaitan tentang ma yukrahu fi'luhu fis sholati. Hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci untuk dilakukan fis sholati, di dalam sholat. Taib, di antara hal yang makruh di dalam sholat, al-awwal, yang pertama, al-abathu, melakukan hal sia-sia, main-main, bisaubi, dengan baju, au bil badani, atau dengan badan, lighairil hajah, karena tidak ada hajatnya, kebutuhan. Seperti megangin jenggot tanpa hajat, muter-muter kancing baju, muter-muterin peci dalam sholat, itu hal yang dimakruhkan. Cuma bisa menjadi haram, batal sholatnya kalau dilakukan terus-menerus, berturut-turut. Jadi berturut-turut, terus-menerus, dan tanpa hajat. 3 quyudnya, kayak batasannya. Pertama, terus-menerus, ya. Yang kedua, berturut-turut. Yang ketiga, tanpa hajat. Ya, namun kalau sesekali, ini termasuk hal yang dimakruhkan. Mana dalilnya para jemaah? Dalilnya dibawakan di sini hadis dari Mu'aikib, an Mu'aikibin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi rajuli yusawi turaba haitsu yasjudu. Dari Mu'aikib, dia mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang orang. Firrajul, rajul ini maksudnya laki-laki, tapi ini berlaku bagi perempuan. Karena disebut rajul dalam rangka untuk menunjukkan secara umum saja. Cuma termasuk di sini ya perempuan. Tentang orang atau seorang laki-laki yang yusawwit turab, yang meratakan tanah. Karena Rasul dan para sahabat sholatnya kan di atas tanah. Ya, mungkin ada sedikit gelembung itu, lalu dia ratakan. Cuman dia ratakannya terus-terusan begini, putar lagi sini, sini lagi. Oh, kurang ini, oh ini lagi. Sebab kata Nabi boleh. Ya, cuman cukup sekali aja. Ya. Yani fi rajul yusawwi turaba haitsu yasjudu. Tentang orang yang meratakan tanah haitsu yasjudu, di mana dia untuk sujud. Qala, maka Rasul pun bersabda ketika lihat orang tadi, kata Nabi, in kunta fa'ilan fawahidatun. Kalau kamu harus lakukan itu, maka cukup sekali. Berarti maksudnya ini orang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tapi ini yang pertama jemaah, al-abath. Abath itu melakukan hal sia-sia, melakukan hal main-main, ya, baik baju atau badan. Ya. As-sani, yang kedua, al-ikhtisaru. Begini nih, apa namanya nih? Al-ikhtisar. Hah? Ya wes, itu kecak pinggang. Kacak pinggang apa? Tolak pinggang, ya. Ini saya bahasa Indonesianya kurang kayaknya. Al-ikhtisar wa huwa an yad'al musalli yadahu, yaitu seorang yang sholat meletakkan tangannya ala khasiratihi, di atas pinggangnya. Meletakkan tangan di atas pinggang begini. Itu namanya al-ikhtisar. Ya. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nuhiya, yakni dilarang, an yusallir rajulu, seseorang salat, mukhtasiran, dalam keadaan
bertolak pinggang atau berkaca pinggang, kaca ya, terserah itu. Bertolak pinggang. Ya. Taib. Apa hikmahnya jemaah? Ya, bahwa bertolak pinggang ini hal yang dimakruhkan. Taib, ada beberapa pendapat ulama sebab dilarangnya. Ada yang berpendapat yang pertama katanya itu adalah li'annahu fi'lul yahud. Karena bertolak pinggang seperti itu kebiasaan perbuatan orang-orang Yahudi, sementara kita dilarang untuk meniru-niru mereka. Dan ini di dalam hadis Bukhari. Ya. Di dalam hadis Bukhari ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kanatil yahud taf'aluhu. Demikian itu tolak pinggang itu adalah orang Yahudi biasa melakukannya. Ada lagi yang berpendapat ulama katanya dilarangnya bertolak pinggang itu waqila li'annahu tashabbuhu bisyaitan. Apa tasyabbuh? Menyerupai syaitan. Ya. Dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musannifnya disebutkan ada hadis di situ. Lafadznya hadis itu kariha atakhassura fis salati, dibenci bertolak pinggang dalam salat itu, anna iblisa uhbita mutakhissiran, karena bahwasanya iblis itu diusir dari surga dan dia dalam keadaan bertolak pinggang, lalu diusir oleh Allah dari surga. Ada lagi pendapat yang ketiga sebab dilarangnya, yaitu annahu rahatu ahlin nar, karena bertolak pinggang itu adalah istirahatnya ahli neraka. Seperti tidur telungkup itu cuma tidak boleh itu karena ahli neraka ketika diazab begitu dia tidur tertelungkup begini, kayak tentara. Kalau apa namanya, antum tentara semua ya. Ya tapi kalau sedang tidur kalau lagi lagi latihan atau lagi perang ya memang tidak masalah. Tidur tidak boleh. Jadi tidur itu cukup begini tok. Dalam Islam tidur hanya dua cara saja. Yang pertama seperti ini, yakni di atas tangan kanan pipi begini dan miringnya ke kanan. Atau kalau tidak terlentang. Adapun tertelungkup tidak diperbolehkan. Di antara lagi tolak pinggang adalah kebiasaan ahli neraka ketika dia istirahat. Ini hadis riwayat Baihaqi hadis ini. Ada lagi yang keempat, al-qila innahu fi'lu al-mutakabbirin. Bertolak pinggang itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong. Ada hadisnya di sini. Ya. Yaitu Ziyad bin Sobih al-Hanafi pernah sholat di samping Ibnu Umar. Fawadu'tu yadayya ala khasiratai. Lalu saya letakkan tangan saya di pinggang begini. Falamma sholat, ketika selesai sholat, Ibnu Umar berkata, hadas salbu fis sholah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu. Ini adalah bentuk sholat yang dilarang, Rasul melarangnya. Ya. Nah, ini diantara hal yang dimakruhkan. Ala kulli hal jamaah, apapun ya sebabnya, ilatnya, hikmahnya, yang penting pokoknya kita dilarang ya dilarang, selesai. Jadi seorang muslim harus tunduk kepada dalil walaupun kita tidak tahu apanya hikmahnya. Berikut yang ketiga, ats-tsalits raf'ul basari ila sama. Raf'u mengangkat al-basar, pandangan ke atas, ila sama yakni ke atas. Jadi ini dilarang, bahkan larangannya keras para jemaah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah orang-orang aqwam yakni orang-orang hendaklah berhenti, benar-benar berhenti kata Nabi, an raf'ihim absarahum, untuk mengangkat pandangan-pandangan mereka inda du'a fi shalah, ketika doa di dalam salat, ila sama'i, ke atas.
au la tukhtafanna absaruhum au la tukhtafanna absaruhum, atau mata mereka akan disambar, ya. Disambar apa? Ya, yang bisa menyambar, disambar petir, disambar apa? Ya. Au la tukhtafanna absaruhum. Ada seorang kiai jemaah, seorang kiai yang viral di YouTube. Kiai ini kalau dakwah selalu ngomong Wahabi, Wahabi terus. Jadi Wahabi itu, dia bilang ketika Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi ke atas itu katanya bukan untuk menemui Allah, karena kiai ini enggak meyakini. Kiai ini tidak meyakini Allah fis sama, sebagaimana juga kebanyakan daripada orang-orang sufi enggak meyakini Allah fis sama. Sehingga kata dia, kiai mengatakan Nabi ke atas itu dalam rangka doa, dan atas itu kiblatnya doa. Atas itu kiblatnya doa. Maka para jemaah sekalian, perkataan ini batil. Jadi kiblat itu baik doa atau kiblat dalam salat sama, semuanya menghadap ke Ka'bah. Maka Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, antum kalau bisa baca kitab itu bagus sekali. Jadi kitab Aqidah Tahawiyah itu cuma menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah dengan modelnya itu seperti kaidah-kaidah, rumus-rumus akidah. Memang kitab itu ada kritikan, yaitu yang ngarang Imam Abu Ja'far Tahawi, seorang ulama Hanafi, ya. Beliau ini termasuk ponakannya Imam Al-Muzani. Al-Muzani muridnya Syafi'i. Dan awalnya memang beliau ini bermadzhab Syafi'i. Wong gurunya paman dari jalur ibu, khal. Kalau orang Arab itu membedakan paman jalur ibu dengan paman jalur bapak. Kalau adik kakak dengan bapak kita namanya am. Kalau adik kakak dengan ibu kita namanya khal. Ya, kalau di kita kan sama aja tuh, cuma Pak D, Bu D itu masih dari ibu dari bapak kan sama. Apa beda di antum? Sama kan? Kalau bahasa Indonesianya tante atau paman, sama saja. Ibu bapak sama. Di Arab beda. Nah, Imam Al-Muzani ini pamannya dari jalur ibu Imam Abu Ja'far Tahawi. Asalnya madhabnya Syafi'i, cuman pindah madhab kepada Hanafi. Konon katanya dimarahin sama pamannya ini. Kamu nggak bisa apa-apa. Dimarahin akhirnya punduk pure, ya wis, pokoknya mangkel. Akhirnya wis aku tak tinggal nang madhab Syafi'i, wis tak pindah madhab Hanafi. Nah, ngarang kitab akidah. Dan madhab Hanafi ulamanya rata-rata dalam masalah iman berpemahaman murji'ah fuqaha, makanya disebut. Tapi murji'ahnya murji'ah ahli sunnah gitu cuma. Tidak seperti murji'ahnya Jahmiyah, Jahm bin Safwan yang memang sesatnya luar biasa, bahkan dikafirkan ulama. Tapi ini murji'ah fuqaha, maka ulama menyebut murji'ah ahli sunnah. Jadi ada masalah dalam iman, mereka tidak memasukkan amal dalam penamaan iman. Itu aja. Secara umum akidahnya lurus, kitab akidah Tahawiyah ini. Nah, Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi, dan beliau ini abad ke-7 yang mensyarah kitab akidah Tahawiyah ini, muridnya Imam Ibnu Katsir. Nah, di situ beliau jelaskan. Jadi ternyata kiai ini juga ikut-ikutan orang-orang sebelumnya memang yang mengatakan atas atau langit itu kiblat apa? Doa. Dibantah oleh Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi. Bantahnya bagaimana? Bantahnya bahwa yang membagi kiblat dengan dua bagian, ada kiblat doa, ada kiblat salat, maka ini adalah pembagian yang bid'ah yang tidak dikenal oleh para salaf dahulu. Enggak ada istilah bid'ah kiblat doa dan kiblat salat. Terus dari sisi bahasa dibantah oleh beliau. Yang disebut kiblah jemaah adalah sesuatu yang dihadapkan dengan wajah. Jadi disebut kiblah adalah ketika orang itu menghadapkan wajahnya, bukan badan, bukan apa-apa. Maka kalau memang atas itu adalah kiblat doa, berarti wajahnya harus dihadapkan kemana kalau doa? Ke atas. Sehingga sang kiai ini kalau mengatakan atas kiblat doa, dia kalau doa harusnya begini, harusnya ke atas terus. Padahal kalau dalam sholat dilarang cuma.
Dilarang sebagaimana dalam hadis ini. Bahkan ancaman kalau sedang sholat melihat ke atas itu disambar petir, khawatir. Kecuali doa yang memang disunnahkan pada jemaah kita menghadapkan wajah kita ke atas. Doa ketika kita mendapat kesulitan, ketika mendapat problem, buntu, depan, belakang, kiri, kanan, buntu, masalah, maka ada doa yang diajarkan Nabi, Allah akan berikan jalan keluar. Di antara sunnahnya dihadapkan wajah kita ke atas dan kita baca, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum. Subhanallah. Ini satu-satunya doa yang kita disunnahkan menghadap ke atas. Adapun selain ini kita menghadap ke mana? Kiblah. Namanya kiblah menghadapkan apa? Kaki atau tangan? Kiblah menghadapkan wajah. Makanya istiqbal itu at-tawajjuh bil wajah, yakni menghadap wajah. Kalau istidbar menghadap dubur. Ini dubur dihadapkan. Jadi kalau jenengan duburnya menghadap Ka'bah, dubur jenengan contoh menghadap Ka'bah, itu namanya bukan istiqbal, tapi istidbar. Istidbarul Ka'bah. Enggak boleh kalau buang hajat, enggak boleh cuma. Istidbar al-Ka'bah enggak boleh ketika buang hajat. Ya. Istiqbal Ka'bah boleh enggak buang hajat? Tak boleh. Jadi istiqbal wajah atau istidbar dubur diarahkan ke Ka'bah ketika buang hajat, boleh tidak? La. Nabi melarang istiqbal atau istidbar. Nah, sekarang antum pahami istidbar itu apa? Menghadap dengan apa? Tangan? La, wajah. Maka kalau langit itu kiblatnya, berarti kiblat maknanya wajah harus dihadapkan ke langit. Maka keliru. Jadi yang benar mengangkat pandangan ke langit ke atas itu makruh dalam sholat, dilarang. Ya. Taib. Hadisnya tadi sudah disebutkan ya. Kemudian para jamaah sekalian, di antara yang dimakruhkan di dalam sholat juga adalah yang keempat, menoleh tanpa keperluan, yaitu al-iltifatu, menoleh li ghairi hajatin, tanpa keperluan. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu lagi saya sampaikan jenengan terkait Pak Kiai ini, yaitu Kiai ini juga mengatakan katanya bahwa Wahabi itu akidahnya seperti Fir'aun karena meyakini Allah di atas. Nah, ini Pak Kiai ini terbalik cuma. Justru Fir'aun itu tidak beriman Allah di atas. Ini Pak Kiai ini terbalik ini. Dalilnya antum melihat di surah Ghafir ayat 36-37. Fir'aun memerintahkan kepada Haman, ya, insinyurnya Fir'aun, untuk membangun gedung yang tinggi. Ini Fir'aun ini meledek Nabi Musa. Apa meledek itu? Membuli apa? Meledek Nabi Musa yang mengatakan Allah fis sama. Sehingga kata Fir'aun, ya Haman, ibni li sarhan, wahai Haman, buatkan bangunan untukku yang tinggi. Aku ingin melihat Musa, fa'atali'a ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziban. Tuh. Dan saya yakin Musa itu pendusta, bohong dia itu kalau Tuhannya di atas itu. Itu. Jadi akidah yang meyakini Allah fis sama itu justru akidahnya Musa. Yang tidak mengimani Allah fis sama akidah siapa? Fir'aun. Lah Kiai ini malah kebalik. Embu pura-pura terbalik atau gimana? Semoga Allah membalikan dia kepada kebenaran. Qul amin, qul amin ya kawan. Sebab fitnahnya besar sekali Kiai ini. Selalu ngomong Wahabi, selalu Wahabi. Apa ndak makan kalau ndak ngomong Wahabi? Apa ndak ada materi lain selain Wahabi? Ya. Makanya oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan dalam kitab tadi Syarah Aqidah Tahawiyah, kata beliau, faman nafal uluwa minal jahmiyah, maka siapa yang mengingkari ketinggian Allah di atas, baik dari kalangan Jahmiyah dan yang semisal, maka fahuwa fir'auniyun, maka dia adalah orang yang berakidah Fir'aun.
Siapa yang mengingkari Allah fis sama. Sebaliknya, wa man asbataha, dan siapa yang menetapkan yakni Allah fis sama, fahuwa musawiyun, maka dia adalah akidahnya Musa, wa Muhammadiyun, dan akidahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka terkadang jemaah, terkadang ucapan-ucapan seperti itu ada yang memang murni fitnah, ada yang ditambah-tambahi dan semisal. Nah, kita tidak boleh menelan begitu saja ya. Kalau ada cubat-cubat di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh menerima begitu saja. Baik, kita lanjutkan lagi. An Aisyah qalat, sa'altu Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Rasulullah SAW anil tifati, tentang menoleh fi shalah, di dalam salat. Menoleh itu kan jemaah, kita ini kalau salat selesai baru kita noleh ke kanan, salam, menoleh ke kiri. Nah berarti menoleh kalau belum waktunya jangan, tidak boleh. Maka Nabi pun menjawab, faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil abdi. Kata Nabi SAW, menoleh itu adalah ikhtilas. Ikhtilas itu pencurian. Pencurian, ikhtilas. Copet itu ikhtilas, pencuri ikhtilas namanya. Jadi menoleh itu kata Nabi, huwa ikhtilasun, itu adalah pencurian, yakhtilis syaitan, yang syaitan telah mencuri min salatil abdi, salatnya hamba. Jadi seolah-olah kecolongan, kalau ada hamba noleh itu dia kecolongan dalam salatnya. Ya, itulah pencuri-pencuri ya di dalam salat, yaitu syaitan yang kecolongan dalam salatnya. Para ulama mengatakan iltifat itu ada dua macam para jemaah. Iltifat dalam salat ada dua macam. Ini di kitab tidak ada, Anda tambahkan dari kitab-kitab lainnya. Al-qismul awal iltifatun hissiyun, menoleh secara hissi, yakni menoleh betul-betul secara fisik, badannya noleh begini. Ini namanya iltifatun hissiyun. Bagaimana terapinya? Ilaj itu terapi, wa ilaju bisukuni wa adamil harakah. Ya obatnya diam, jangan gerak, jangan noleh. Ini yang pertama. Apa namanya? Menoleh apa? Menoleh secara fisik. Iltifatun hissi. Al-qismus tsani, menoleh yang kedua itu iltifatun ma'nawiyun bil qalbi. Apa artinya? Iltifatun ma'nawiyun bil qalbi. Apa artinya? Menoleh secara maknawi, yaitu dengan hati. Maka terapinya ini berat jemaah. Terapinya berat. Kecuali orang yang dimudahkan Allah. Ini apa? Orang tidak khusyuk. Maka kadang walaupun secara umum jemaah ya, orang kalau badan diam ya pasti khusyuk. Tapi ada orang yang tidak menoleh secara hissi, tapi menoleh secara maknawi hatinya. Hatinya ke sana kemari. Sedang sholat itu bisa belanja. Allahu Akbar. Opo ya iki engko ala kurang sakjane ya pas, tapi ya piye maneh. Lho ngomong dhewe jemaah, engko aku rencana ngene. Itu syaitan memang. Maka di antara terapinya jemaah adalah al-istihdar bi'azamatillah, untuk memunculkan keagungan Allah. Dan kita seolah al-wuquf, sedang berdiri baina yadayillahi azza wajal, berdiri di hadapan Allah. Lalu jangan lupa wal isti'adzah juga minasyaitan. Ya. Kalau kita hati ke sana kemari jemaah, kacau, kadang-kadang sampai lupa bacaan kita, itu memang sedang digoda syaitan kita. Maka disunahkan berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meludah ke kiri 3 kali. At-tufl, ludah angin ke kiri. Sebagaimana Utsman bin Abil As bercerita, ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu saya antara salat saya dan bacaan saya. Ya. Maka kata Nabi, iya, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib.
atau dalam lafaz khanzab. Kata Nabi, iya itu syaitan yang namanya khinzib. Maka faida ahsastahu fata'awwad billahi min. Kalau kamu merasa ada gangguan syaitan dalam salatmu, dan kita juga sering mungkin ya ada yang sering, ada yang pernah sesekali, ada yang sering. Jadi tiba-tiba jemaah kita kacau, bacaan kita kacau. Ya nih rakaat kita lupa berapa rakaat. Nah itu syaitan. Maka kata Nabi, kalau kamu merasakan gangguan syaitan itu, maka berlindung kepada Allah darinya, ya, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu watfil ala yasarika salatan, lalu ludahlah ke kiri 3 kali. Seperti ini. Gitu aja. Ada orang di sebelah, tapi nek berjamaah ya ojo menampakkan. Ya, kalau sholat sendiri mungkin, kalau berjamaah ya pelan aja. Ya. Lalu qala fa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lalu saya pun melakukan apa yang Nabi arahkan, maka Allah pun menghilangkan gangguan tersebut, enggak diganggu lagi syaitan. Nah ini jemaah ya. Jadi ada setan-setan khusus pengganggu sholat. Jadi setan itu tugasnya enggak satu tugas jemaah. Jadi setan itu kan bala tentara iblis. Iblis juga syaitan, digelari iblis. Ya. Hanya maksudnya rajanya setan itu iblis, yang usianya panjang sampai kiamat itu iblis. Tapi nek anak cucunya iblis mati dia. Sebagaimana kita punya bapak moyang. Siapa bapak moyang kita? Adam. Yang mana Adam bapak kita dan iblis bermusuhan, termasuk kita sekarang anak cucunya pun bermusuhan, dan memang musuh. Maka Allah memerintahkan kita untuk menjadikan anak cucu iblis itu apa? Musuh. Dan itu sampai hari kiamat jemaah. Jadi ada yang tugasnya mengganggu wudu, namanya wilhan. Kalau yang suka ganggu wudu, wilhan. Maka ada orang wudu itu sudah bismillah 70 kali nggak ya? Bismillah. Bismillah. Imam sudah 2 rakaat dia cuci tangan. Karena kena waswas yang namanya wilhan. Lalu ada yang kena waswas apa tadi? Syaitan dalam salat. Ada orang yang takbirnya itu berulang-ulang. Imam sudah hampir mau ruku, dia masih Allah. Diulang lagi. Padahal Allahu Akbar selesai itu jemaah. Tapi tidak, dia harus membayangkan. Kalau tidak muncul bayangan itu, bayangan apa? Mbuh bayangin sopo ini. Ya. Kalau tidak muncul bayangan, ya, padahal tidak ada berita untuk membayangkan siapa anda. Coba ini gangguan syaitan. Yang sering saya cerita itu, orang kalau lupa sesuatu malah syaitan mengingatkan kita dalam sholat supaya memang sholat kita rusak. Antum lupa naruh obeng, naruh gergaji, naruh pena, naruh sembarang tas, dompet hilang, naruh lupa, pas Allahu Akbar kata syaitan dilaci. Langsung. Makanya kata para salaf, kalau antum lupa sesuatu, sholat 2 rakaat, nanti akan diingetin sama setan. Ini tapi ndak serius ya, nggak ada nanti sholat nawaitunya apa nanti nawaitu lupa sesuatu, ndak. Maksudnya orang kalau sholat akan diganggu oleh syaitan. Lanjut. Yang ke berapa jemaah? 5. Al-khamis an-nadharu ila ma yulhi, melihat kepada yang melalaikan. Ya. Ini ada hadis tentang Abu Jaham jemaah. Abu Jaham itu sahabat yang memberi hadiah Rasul, yaitu khamisah. Khamisah itu kain yang halus, kain mahal. Ya, namanya sahabat senang mengasih hadiah kepada Nabi. Jadi para jemaah, Nabi Muhammad SAW itu nafkahnya dari mana? Kalau sebelum jadi Nabi, beliau gembala kambing, beliau berdagang. Tapi sejak diangkat jadi Nabi, jadi Rasul oleh Allah, Nabi enggak lagi dagang, Nabi enggak lagi kerja. Dari mana Nabi menafkahi keluarganya? Al-jawab, dari hadiah-hadiah kaum muslimin dan hadiah-hadiah orang kafir. Hadiah, bukan zakat, hadiah. Lalu dari mana lagi? Dari rampasan-rampasan peperangan atau al-fai, karena ada hak 1/5 untuk Nabi, keluarganya Nabi. Jelas ya?
Nah, Nabi diberi hadiah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam." Bahwa Nabi pernah salat di kain. Nah, ini yang disebut dengan sajadah, jemaah. Jadi Nabi itu terbiasa salat di atas sajadah. Cuman sajadah beliau itu kadang hanya cukup untuk sujud saja. Ada sajadah kecil saja. Ya, jadi untuk sujud. Yang namanya khumrah. Maka Nabi salat di atas kain khamisah. Pemberian dari Abu Jaham, hadiah. Yang mana khamisah ini laha a'lam, yang ada coraknya bergaris. Lalu faqala, ketika selesai salat Nabi bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhihi." Telah mengganggu salat saya a'lam hadhihi. yakni apa namanya tadi, coraknya ini. Maka kata Nabi, idhabu biha ila Abi Jaham, maka kembalikan kain ini kepada Abu Jaham, wa atuni bi bijaniyah, maka tukar minta gantinya kain bijaniyah Abi Jaham. Jadi anbiya itu kain yang polos tapi kain kasar tentu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, qad alahatni anifan fi sholati, karena dia telah mengganggu barusan di solat saya. Padahal Nabi itu kehusuannya kan tingkat tinggi itu jemaah. Nabi enggak seperti kita jemaah. Tapi ada kain bercorak itu Nabi merasa terganggu. Maka tentu kita yang lebih pantas untuk harus merasa terganggu dengan adanya hal-hal yang menyibukkan. Dan ini kita tidak diperbolehkan berjemaah. Sampai-sampai sahabat Abu Talha pernah sholat di salah satu kebun miliknya, Abu Talha radhiyallahu anhu. Kemudian ketika sholat di kebunnya ini, dia melihat ada burung terbang cari jalan keluar. Lalu sekilas, cuman sekilas, dilihatnya burung tersebut kok bagus, indah. Dia cari-cari jalan untuk keluar. Lalu Abu Talha kembali ke sholatnya, fokus lagi kepada sholat. Namun faidha qad la yadri kam shalla. Namun ternyata dia wis lupa berapa rakaat di sana gara-gara lihat burung tadi. Akhirnya apa jemaah? Setelah sholat dia datang kepada Rasul dan diceritakanlah kejadian tersebut. Lalu kata Abdullah, ya Rasulullah, kebun saya ini saya wakafkan di jalan Allah karena ini kebun membuat saya terfitnah. Jadi saya telah terfitnah dengan kebun saya ini. Maka diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan di jalan Allah. Pernah enggak kita gitu jemaah? HP bunyi gitu lagi sholat, Allah nih HP memang infak fisabilillah, kasih ke masjid. HP. Oh eman Ustaz? Iya. Memang iman kita tidak seperti Abu Talha. Dan Abu Talha luar biasa. Ini seorang yang banyak, sahabat yang banyak kebunnya di kota Madinah, kebun kurma. Ya. Demikian para salaf memperhatikan kehusuan. Jadi hal yang menyibukkan itu mereka selalu menghindar, menjauhi. Dan kita juga demikian. Antum sebagai takmir masjid, hendaklah untuk khusus para takmir harus melayani jamaah yang baik, yaitu masjid jangan dibuat jamaah menjadi tidak khusyuk salatnya. Tapi buatlah jamaah ini menjadi khusyuk salatnya. Tidak boleh masjid pakai warna-warni, gambar ya, sana sini ada kaligrafi, Asmaul Husna atau yang lain. Termasuk sering Anda sampaikan tidak boleh masjid di depannya ini ada pemandangan, contohnya ada perpustakaan. Tidak boleh masjid di depannya ada perpustakaan, kiblat. Buku kalau mau di belakang, taruh di belakang. Ya. Terus catnya pun jangan cat yang menyolok, yang aneka gambar. Lah Masjidil Haram gimana? Itu bukan contoh cuma. Karena Masjidil Haram itu masjid milik dunia istilahnya. Pemerintah Saudi sendiri susah menolaknya, itu hadiah dari ini, hadiah ini, itu. Makanya kalau masjid-masjid di Saudi Arabia yang selain dari Haramain itu rata-rata polos seperti kita ini. Tidak ada, apalagi ada Allahnya, ada Muhammad, ada. Makanya kata Pak Kiai tadi, di antara ciri Masjid Wahabi itu enggak ada Allah sama Muhammadnya katanya. Jadi dia sebutkan ciri-ciri Masjid Wahabi. Dan tidak boleh sholat di belakang Wahabi, sholatnya makruh jemaah. Jadi sholat di belakang Wahabi itu makruh saudara. Itu. Terus dia kalau ke Mekah, berarti seluruh
seluruh jamaah dia tuh makruh semua. Sebab Sudes itu Wahabi. Syekh Sudes Wahabi. Allah muskil ada kiai ini. Taib. Yang keberapa? Yang keenam. As-sadlu wa taghtiyatul fam. Nah, ini pas kemarin kita Covid jemaah. Kita Covid kemarin ya. Nah, yaitu as-sadl. Sadl itu melabuhkan pakaian dan yang dimakruhkan menutup mulut. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha 'anis sadli. Bahwasanya Nabi melarang dari sadl di dalam salat wa an yughtiya ar-rajulu fahu, dan seseorang menutup mulutnya. Jadi kalau tanpa udzur tidak boleh pakai masker. Karena itu menutup mulut. Jadi salat pakai masker itu sah tapi makruh, dibenci. Kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur, misalnya antum demam, antum flu, maka itu halal, tidak makruh. Karena adanya udzur. Apalagi dulu waktu kita ada kasus Covid, tidak masalah. Tapi hukum asal memang tidak boleh. Kemudian bagaimana, apa yang dimaksud dengan as-sadl? As-sadl di sini kita baca perkataan Al-Imam Syamsul Haq di dalam kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud ini syarah Sunan Abu Dawud. Beliau nukil perkataan Imam Al-Khattabi radhiyallahu, as-sadlu irsalu as-sawbi hatta yusibal arda. As-sadl yakni melabuhkan baju atau kain sehingga yusibal arda, menyentuh bumi. Wa qala fin nail, dan juga berkata Imam Al-Khattabi fin nail dalam kitab An-Nail, yakni Nailul Awtar. Nailul Awtar ya, karya Imam Syaukani rahimahullah. Qala Abu Ubaidah fi gharibihi, Abu Ubaidah berkata di dalam kitabnya Gharibul Hadis, as-sadlu, sadl adalah isbalur rajul thawbahu, yaitu seseorang melabuhkan kainnya min ghairi an yadumma janibaihi baina yadaihi, yakni melabuhkan kain tanpa menumpukan kedua bagian sampingnya di hadapannya. Jika menumpukan keduanya, maka tidak disebut sadl. Ya. Jadi sadl itu seorang melabuhkan pakaian tanpa menumpukan kedua bagian sampingnya di hadapannya. Jika menumpukan keduanya, maka tidak disebut sadl. Imam dalam kitab Nihayah disebutkan sadl itu seseorang yang berselimut dengan jubahnya. Artinya tangannya itu cuma yakni mengurungkan baju gitu loh. Seperti kayak daster atau kayak baju seperti saya ini dikurungkan begini, dan tangannya nggak dimasukkan lubang tapi di dalam sini. Karena nanti dikhawatirkan nyentuh apa? Nyentuh kemaluan atau yang lainnya gitu loh. Jadi itu sadl. Di antara makna sadl kalau menurut siapa Imam Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, sadl itu berselimut dengan jubahnya, dengan memasukkan kedua tangannya. Lalu dia ruku dan sujud dalam kondisi jubahnya seperti itu. Itu sadl. Jadi ada beberapa makna sadl ini. Nanti kita lanjut setelah azan dulu. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa sadl itu ada beberapa makna. Di antara yang masyhur sebenarnya sadl adalah menyelimutkan
baju jubahnya. Jadi sadel itu baju yang mirip dengan jubah, diselimutkan tanpa dimasukkan tangan ke lubangnya. Jadi hanya satu lubang kepala gini saja. Lalu sholat dengan keadaan seperti itu dilarang. Di antara hikmahnya kata ulama, karena dia nanti akan menyentuh auratnya dan semisal, atau kemaluannya dan yang semisalnya, sehingga menimbulkan kemudaratan. Taib. Namun hadis ini disebutkan di sini berkata waqala al-Jauhari sadala thawbahu yasduluhu bi dhammi sadlan ay arkhahu. Yani seseorang menjulurkan bajunya, kainnya, bi dhammi sadlan, ya, dengan dengan menyatukan, yakni arkhahu, maknanya arkhahu yakni menjulurkan, melabuhkan. Maka kata beliau kesimpulannya wala mani'a min hamlil hadis ala jami' hadhil ma'ani. Maka tidak masalah hadis ini maknanya dibawa kepada makna yang tadi, semua makna benar, yakni tidak boleh menjulurkan sampai ke bumi, tidak boleh mengurungkan baju, berselimutkan baju dengan tidak memasukkan tangan kepada lubang tangan dan semisal, ya. In kana sadlu mushtarakan bainaha. Kalau memang makna sadl itu maknanya banyak macam makna. Wa hamlul mushtarak ala jami' ma'anihi wal madhhabul qawi. Sementara menggabungkan makna yang banyak, kalau memang makna semuanya benar, tidak saling bertentangan, maka itu adalah justru madhab yang kuat. Arti pendapat yang kuat dalam hal ini. Taib. Yang ketujuh, as-sabi at-tasa'ub, yaitu menguap. Ya. Dari hadis Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal at-tasa'ub bis salati minasy syaitan. Menguap di dalam salat itu adalah dari syaitan. Maka harus ditahan jemaah. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim. Maka apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah ditahan mastata, semampunya. Sesuai kemampuan ditahan. Ya. Kalaupun harus, maka menguap dengan adab ditutup. Kemudian tidak boleh mengatakan jadi nggak boleh, harus diam, harus nggak ada suaranya, biasa. Karena itu, dan harus ditutup jemaah, karena nanti setan masuknya ini bisa bermakna setan betulan masuk, atau bisa jadi memang penyakit. Jadi menguap ditutup dengan tangan. Taib. As-samin yang kedelapan al-busaqu jihatal qiblah aw an yaminihi. Meludah baik ke arah kiblat ataupun ke arah kanan. Jadi yang boleh itu arah kiri. Sebagaimana dalam hadis Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli, bahwasanya salah seorang kalian kalau sedang berdiri salat itu, fa innallaha tabaraka taala qibala wajhi, maka sungguhnya Allah tabaraka taala itu berada di hadapan wajahnya. Nah, ini apakah Allah di bumi begitu? Tidak jemaah. Allah tetap fis sama, Allah istiwa di atas arsy. Tapi Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang yang sedang salat, Allah berkuasa untuk melakukan hal itu. Misalnya Allah turun ke langit dunia, Allahnya tetap istiwa di atas arsy. Hanya Allah turun. Tentu turunnya tidak serupa dengan turunnya kita. Kalau turun dari meja, maka mejanya kosong, kitanya ke bawah. Tidak demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menjawab selalu setiap orang yang membaca Al-Fatihah. Setiap orang yang baca Al-Fatihah Allah jawab. Bagaimana yang jawabnya kan orang yang bacanya Al-Fatihah ini ratusan, ribuan, jutaan. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kata Nabi, fala yabsuqanna qibala wajhi, maka janganlah meludah di arah wajahnya ini ke depan, wala an yamini, jangan pula ke arah kanan, wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra, maka meludahlah ke arah kiri di bawah kaki kiri. Ini kalau masjidnya tanah, tentu meludah ke arah kiri di bawah kakinya diinjak, digosok. Kalau sholat di tanah, kalau di karpet seperti ini, maka boleh pakai sapu tangan atau pakai tisu, meludah, lalu tisunya kita sa'i lagi, dahaknya kita sa'i lagi, karena itu tidak najis, walaupun kotor, tapi tidak najis, boleh. Ya. Fa in ajilat bihi badiratun falyakul bisaubihi hakadha. Lalu kata Nabi SAW, fa in ajilat,
Dan apabila ajilat itu mendadak, ya. Tahta rijlihil yusra fa in ajilat, ya. Kalau itu terjadi dengan mendadak dengannya, maka badiratun, ya. Falyaqul bi thawbihi hakadha, maka tahanlah dengan pakaiannya seperti ini. Summa tawa thawbahu, lalu kemudian Nabi melipat pakaiannya, tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Kalau memang mendadak enggak sempat persiapan, maka boleh dengan pakaiannya begini. Jadi meludah di atas pakaiannya. Itu maksudnya. Ya, fa in ajilat bihi badiratun, maka falyaqul bi thawbihi hakadha. Tapi kalau memang mendadak, ya, kita ingin meludah seperti itu datang, nggak ada persiapan apa-apa, maka meludahnya di atas apa, tangan atau apa? La, di atas pakaian. Maka tahan bisaubihi hakada. Kemudian Nabi melipat pakaiannya sebagian atas, sebagian yang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tasi yang ke-9, yaitu di antara hal yang dimakruhkan dalam salat yang ke-9 adalah at-tashbikul asabi', yakni menyilang jari jemari seperti ini, merangkai atau apa namanya ini, tasbik, menganyam, ya, menganyam, menyilang jari jemari. Dan ini tidak boleh di sebelum sholat jemaah atau di dalam sholat, tapi kalau setelah sholat itu dibolehkan, selesai sholat. Jadi yang tidak boleh itu dari rumah sampai ke masjid, ketika sedang nunggu di masjid, ketika sholat, sampai akhir selesai sholat tidak boleh. Adapun ba'da sholat maka ini diperbolehkan. Itu cara kita mengkompromikan. Karena Nabi mempraktekkan, ya, ketika Nabi bersabda bahwa mukmin yang satu kepada mukmin yang lain itu kalbunyan yashudu ba'duhum ba'da, seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan Nabi ketika pernah sholat cuma 2 rakaat, cuma sholat asar, pernah cuma 2 rakaat. Selesai sholat, sallallahu alaihi wasallam duduk di atas, di sebelahnya tempat imam, di atas kayu duduk, dan beliau menyilang jarinya begini, lalu meletakkan di pipinya seperti ini. Nah, jadi Nabi seperti ini. Karena sholat cuma 2 rakaat, jadi Nabi merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi Nabi sendiri tidak tahu apa yang kurang itu. Akhirnya, dan para sahabat tidak berani tanya. Ada Abu Bakar, ada Umar, tidak berani tanya. Karena para sahabat tahu Nabi sholat 2 rakaat. Sholat duhur atau asar saat itu. Abu Hurairah lupa, ya, atau rawi lupa. Akhirnya ada seorang yang berani bertanya, yaitu namanya Dzuliyadain. Digelari Dzuliyadain karena tangannya panjang. Yani tangannya cacat, ya. Maka digelari Dzuliyadain, si pemilik tangan cacat gitu. Dan dia berani sebab suka bercanda dengan Nabi, berani dia. Maka dia tanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengurangi sholat, yani sholat dikosor, atau engkau lupa, amnasita, apakah engkau lupa? Apa kata Nabi? Aku tidak mengkosor dan aku tidak lupa. Padahal jelas-jelas 2 rakaat. Tapi kata Nabi, aku tidak lupa dan tidak mengkosor. Lalu akhirnya sudah tahu begitu, akhirnya kata Dzuliyadain, bal qad shalaita rakaatain, bahkan kau salat 2 rakaat. Lalu kata Nabi kepada sahabat, akama qala Dzuliyadain, apa benar si Dzuliyadain ngomong begitu? Jadi benar apa yang dikatakan dia? Kata Abu Bakar, Umar, sahabat yang lain mengatakan, "Naam ya Rasulullah, benar ya Rasul." Maka Nabi pun salat lagi, nambah 2 rakaat, diikuti oleh para sahabat. Lalu Nabi sujud sahwi ba'da salam. Sujud sahwinya ba'da salam. Kenapa jemaah? Karena Nabi kelebihan atau kekurangan? Ba'da salam. Kaedahnya nih, sujud sahwi itu kalau kekurangan qabla salam, kalau kelebihan ba'da salam. Kalau ragu bebas, lupa tahiyat atau ragu bebas, qabla atau ba'da salam. Ini Nabi ba'da salam, berarti Nabi kekurangan atau kelebihan? Kurang gimana? Kan sudah ditambah 2, kurang lagi enggak? Ditambah 2 jadi 4 kan, enggak kurang. Tapi Nabi sholat sujud sahwi ba'da salam, berarti Nabi kelebihan itu. Betul? Iya. Betul lebih, apa yang lebih? Apa yang lebih?
salam. Nabi kelebihan apa? Salam. Oleh karenanya beliau sujud sahwinya ba'da salam. Itu nanti akan ada di bab sujud sahwi insyaallah. Baik jemaah. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Idza tawadda ahadukum fi baitihi," apabila salah seorang kalian wudu di rumahnya. Tuh, wudu itu di rumah bukan di masjid. Masjid itu bukan tempat wudu jemaah. Tapi masjid tempat wudu kalau darurat saja. Artinya jangan sampai antum dari rumah berangkat tanpa wudu nanti wudunya di masjid. Lah, ini keliru. Man tatahhara fi baitihi. Hadisnya begitu kan? Idza tawadda ahadukum fi baitihi. Jadi rumah kita itu tempat wudu, tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran. Summa atal masjid, lalu datang ke masjid, kana fi sholatin, maka dia dianggap sedang sholat, dicatat pahala sedang sholat sejak dari rumah tuh, hatta yarji'a, sampai dia kembalinya. Maka kata Nabi fala yaqul hakadha, maka kalian jangan melakukan seperti ini, yaitu wasyabbaka baina asabihi, Nabi menyilang jari jemarinya seperti ini. Jangan kalian melakukan hal seperti ini. Nah, kata para ulama, itu dilarang itu sebelum. Ketika dari rumah berangkat, sampai tempat sholat, sampai kita sholat, dan sampai kita kembali. Maka dalam sholat ada orang yang sedang sholat, dia gini. Sedang sholat itu. Oh gini, gini, lu. Sedang sholat itu juga. Nggak boleh. Sholat diam, jangan abas. Itu abas namanya. Abas itu melakukan hal yang sia-sia tadi, lalai. Jangan. Apalagi sholat ini, diangkat ini. Oh, gini pegel-pegel. Jangan jemaah. Kayak senam pagi. Ya. Peci sudah benar, buka tutup jam puter. Ya. Kadang kuku digigitnya. Ini banyak, khususnya di Arab sana. Di sini nggak kurang kayaknya, di sini enggak. Tapi memang kalau di Arab sana ya kawan, memang banyak. Ya. Ada kadang-kadang serban ya, pakai serban kan begini gimana? Diginikan. Ya. Sudah begitu mungkin kurang nyaman, ginikan lagi. Nah, ini ada yang gini lagi. Ini tidak boleh. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjut nanti tentang kafus syar. Jadi antum kalau sujud itu rambut jangan diangkat begini. Khususnya yang rambutnya gondrong ya, jangan diangkat begini. Termasuk mengikat rambut juga nanti ada larangan dalam sholat. Ya. Cukup yang rambut gondrong, cukup pakai peci gitu ya, tanpa maka peci jangan diangkat begini. Ini peci begini misalnya, ya. Ini dahi ini kehalangi peci sebagainya itu tidak masalah. Peci jangan diangkat begini, atau rambut jangan diangkat begini. Ini nanti akan ada hadisnya, hadis dari Ibnu Abbas insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.